Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini telah memberikan kita anugerah taufik, hidayah, serta inayah sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis tauhid yang penuh berkah dan rahmat ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni atas dosa-dosa ulun pian, dosa-dosa mama abah kita nang masih hidup maupun yang sudah telah wafat atau meninggal dunia. Mudah-mudahan diampuni Allah, bertambah terang kubur sidin berkat kita hadir di majelis taklim pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ulun harapkan yang seberataan sehat, ya. Sehat zahirnya pun sehat batinnya, ya. Ya Allah, alhamdulillah. Malam kemarin kita memperingati malam turunnya Al-Quran, ya Bapak Ibu. Nuzulul Quran, ya, di musola ataupun di masjid-masjid, ya. Peristiwa turunnya Al-Quran ini merupakan berkah cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Saking cintanya Allah kepada kita ini, nah Bapak Ibu, ya, Allah turunkan nabinya, Allah turunkan rasulnya, Allah turunkan kitab sucinya kepada kita semua. Saking cintanya kepada kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya pasti kepada kita. Lah kalau kita cintanya belum pasti kepada Allah. Kenapa belum pasti? Ya karena cinta kita sebagian mayoritas cintanya formal, ya. Cintanya kalau ada perlunya. Kalau ada susah, ada beban tanggung jawab yang tidak bisa kita selesaikan, larinya kepada Allah. Lah itu yang perlu kita perbaiki dan perbaharui. Karena harusnya kita ini malu lawan Allah dengan maksud dan tujuan. Allah itu ingin mengembalikan kita. Allah ingin menyelamatkan kita dunia wal akhirat, ya. Dan diturunkanlah Al-Quran di malam bulan Ramadan. Di sini kita, karena saya anggap sudah pada menginjak usia akan menepati janji, saya anggap sudah persiapan memenuhi panggilan dari Allah Ta'ala, maka kita mengkaji Al-Quran dengan mentadaburinya, Bapak Ibu, nggih. Kalau membaca sudah, saya rasa sudah khatam semua yang di sini. Mungkin bisa 2-3 kali di dalam Ramadan. Alhamdulillah. Nah, setelah menghatamkan, mari kita belajar lebih dalam lagi di dalam mentadaburi Al-Quran sebagai petunjuk hidup keselamatan manusia, ya. Karena di sini peran Al-Quran sangat vital di dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita yang hafal, yang hafiz, alangkah baiknya ditingkatkan kepada tadaburnya, agar yang diharapkan setelah kita membaca, setelah kita mengamalkan,
lalu kita mentadaburi, akhirnya kita bisa muhasabah diri, Bapak Ibu. Muhasabah diri itu seperti apa? Merenungkan setiap nuzulul Quran yang diturunkan kepada kita, apa dampak pengaruh di dalam diri kita setelah kita menghatamkannya. Maka ia sebagai petunjuk jalan keselamatan hidup. Kira-kira apakah jalan kita sudah lurus sesuai petunjuknya Allah dan junjungan Nabi besar kita, junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita sudah tunduk, taat, patuh terhadap perintah-perintah yang Allah turunkan di dalam kitab sucinya, atau sebatas kita membaca hanya untuk menghatamkannya? Dan itu terlihat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang paling nyata terlihat ialah di dalam kegiatan yang pertama, yang jelas ibadahnya, ya. Belajar ilmu tauhid, belajar ilmu ketuhanan, harus semakin rajin, harus semakin giat di dalam ibadahnya. Yang wajib jangan sampai ditinggalkan, ya. Itu jelas. 5 waktu, ya, sholat. Bagaimana sholat itu pun harus kita dalami. Setelah kita pintar, ya, kita bisa menjalankan secara syariatnya, maka sholat pun itu harus kita dalami melalui thariqahnya. Karena tubuh jasmani menghadap kiblat, hati harusnya bisa hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tarikatnya. Karena kebanyakan daripada kita ketika takbir pikirannya mengembara. Itu tanda tarikat kita harus diperbaiki. Tarikat jalan menuju kepada Tuhan melalui kolbu yang bersih dan suci. Lalu ditingkatkan lagi kualitas sholatnya, ya. Zahirnya sudah bagus, taat 5 waktunya, ya. Kalbunya sudah bersih. Lalu ditingkatkan ke hakikatnya. Jangan sampai terjadi kesirikan. Sirik itu menduakan. Menduakan itu amunnya kita merasa hidup, Allah mempunyai sifat hidup, lalu mana yang sebenar-benarnya hidup? Nah, amunnya kita ini, Bapak Ibu merasa hidup, ulun mampu sholat, lalu Allah itu mempunyai sifat hayyin, ini hayat hidup. Berarti kita ini menandingi itu di dalam pandangan qalbu. Berarti kita mengerjakan sholat haruslah terbebas dari perbuatan syirik kafiul khafi, syirik yang sangat amat tersembunyi, yang sangat amat halus, kayak tepung, ya. Ya, seperti itu. Lalu nanti setelah tarikatnya sudah benar, tarikatullahnya, hakikatullahnya, ruhnya terbebas dari kesyirikan, maka insya Allah sholat itu akan disampaikan oleh Allah. Allah yang menyampaikan kepada titik kita dimakrifatkan, kepada titik kita dikasabkan, hingga sholat kita mampu, Bapak Ibu, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, seperti ini contoh yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu. Kita merenung jujur ke dalam pribadi kita masing-masing. Sudah berapa tahun kita sholat? Apakah bujur sholat kita itu sudah mencegah diri kita, zahir kita,
mata kita, telinga kita, ucapan kita, prasangka kita dari perbuatan keji dan munkar. Zakatnya belum, berarti harus diperbaiki tarekat hatinya, diperbaiki hakikat ruhaninya. Oke, bukankah sholat ini harus bersih ya Bapak Ibu? Makanya diwajibkan wudhu secara zahir, menghilangkan najis ya Bapak Ibu, betul? Lalu ada faktor batiniahnya yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun ada yang dikatakan najis batin. Ini pun perlu kita perhatikan di dalam kita belajar. Tidak boleh asal-asalan, asal sholat, menggugurkan kewajiban, selesai tanggung jawab kita. Itu pelajaran ketika kita masih anak-anak, ketika kita masih remaja, sampai mungkin kita dewasa. Beranjak senja ini Bapak Ibu, beranjak kita tua, kira-kira umur kita ini ada yang mengetahui atau tidak Bapak Ibu batasnya, expirednya, tanggal kita kembali kepada Allah Nina Bapak Ibu, apakah bujur menunggu tuha banar, apakah menunggu kita sakit-sakitan, ada Bapak Ibu, okay? Okay? Adik-adik ulun yang masih muda, okay? Masih bujang, berpulang ke rahmatullah. Nah, sehat, segar, ada sakit. Nah, ulun ini kakaknya masih mengharap-harap belum dipanggil. Artinya, jangan sampai kita ini qalbu lalai di dalam menyiapkan persiapan kita menuju kepada Allah. Hingga harapan kita berpulang dengan husnul khotimah. Oleh sebab itulah Allah tuh sayang sama kita Bapak Ibu. Nggih? Nabinya tidak cukup diturunkan, Rasulnya tidak cukup. Maka Allah memberikan pamungkas kitab sucinya Al-Quran sebagai petunjuk hidup keselamatan manusia. Jakanya setiap nuzulul Quran tidak ada yang berubah di dalam diri kita, di dalam sifat perbuatan kita, di dalam hati kita, untuk diperbaiki, untuk dibersihkan, untuk ditingkatkan kualitas ibadah jasmani dan rohaninya. Maka kita dikatakan orang-orang yang merugi Bapak Ibu, ya kan? Kemarin sudah senang memperingati nuzul Quran, berarti kita merayakan rasa cinta Allah kepada hambanya. Lalu kita menjalankannya melalui pendalaman tadabbur, pendalaman untuk memperbaiki kualitas ibadah supaya mampu kita selamat. Selamat di mana Bapak Ibu? Selamat batang tubuh kita jangan sampai bermaksiat Bapak Ibu. Yeah. Semua ini kan amanah. Kalau tubuh sudah tidak mampu maksiat, maka selamat. Yeah. Kalau tubuh ini berpulang dengan iman, maka selamat. Ketika di dalam kubur kita lepas dari siksa api neraka, itu pun selamat. Ketika berpulang, kita mendapatkan rahmat, ridhonya Allah Ta'ala, hadiahnya surga, itu pun selamat. Berkat dari kita mentadaburi, mendalami pesan-pesan Allah di dalam memberikan petunjuk keselamatan kita hidup di dunia. Bagaimana kita bisa beriman, bagaimana kita bisa bertawakal kalau belum mendalami, mentadaburi isi dari hakikat Al-Quran itu
sendiri. Sudah khatam, bagus ya Bapak Ibu, ditingkatkan. Alhamdulillah, semangat baca Quran di bulan suci Ramadan, nggih. Ditingkatkan setiap malam, nggih. Lalu lah ini loh maksudnya, setelah baca ditadaburi. Setelah ditadaburi direnungkan. Kira-kira sudah taat belum sama Al-Quran? Kira-kira kita sudah tunduk, patuh atau belum dengan perintah-perintah yang sudah Allah jelaskan di dalam kitab suci itu sendiri. Oke? Oleh sebab itu malam ini dengan tadabur kita mengkaji diri. Dengan mengkaji diri, harapan kita ini sudah di pertengahan bulan Ramadan, kita sudah berharap-harap mendapatkan Lailatul Qadar. Harapan kita Ramadan ini mendapatkan keberkahan, manfaat hingga nanti finish ujung tujuan dari Ramadan, dari saum kita Idul Fitri, kembali kepada fitrah manusia, marwah, harkat, derajat yang Allah sudah muliakan kepada kita. Bapak Ibu, kita diberi akal fikir, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Allah titipkan kepada kita amanah, mau dibawa kemana amanah ini? Sudah dijelaskan di kitab sucinya. Nang ini menuju neraka ada aku ridhoi, nang ke neraka tidak diridhoi Allah Ta'ala. Nah, yang menuju surga inilah yang diridhoi Allah Ta'ala. Inilah di sini pentingnya kita mengkaji diri melalui tadabbur hakikat kitab suci Al-Quran, ya Bapak Ibu, agar supaya nanti perjalanan Ramadan kita sampai ke titik puncak tujuannya, kita mampu mengembalikan amanah yang Allah titipkan kepada kita, ya. Oke, Bapak Ibu jelas ya di sini. Mohon maaf ya, yang jauh nanti mungkin bisa di foto ya, atau dibesarkan. Untuk kita mampu menjalani saum atau Ramadan, agar mampu menuju kepada fitrah manusia yang bersih dan suci, maka kita harus belajar kembali awal agama, awaludin. Kita harus mampu mengenali diri. Setelah mengenal diri, maka Allah akan terlihat zat sifatnya itu sendiri, ya. Ketika Allah belum mampu dikenal, ini namanya makom kosong, Bapak Ibu. Dikatakan zatul buhti atau kuni bil kuni, kosong. Maka ketika kosong tidak mampu dikenal, karena tidak ada yang dizohirkan, tidak ada yang dipancarkan. Ketika Allah ingin tajali, Allah ingin dikenal, maka Allah memancarkan daripada bagian makom itu sendiri, terciptalah yang namanya nurnya. Dikatakan nurnya Allah Subhanahu. Nah, nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu daripada nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini dikatakan zatullah, maka Allah lalu pancarkan dari nurullah ini dikatakan nur Muhammad. Nggih. Nur Muhammad, awal mula daripada seluruh kejadian alam semesta, pancaran dari zat ilahi itu sendiri, ya. Ini awal mula kejadian. Lalu saya singkat karena di sini nanti tercipta anasir nar atau api, ya. Lalu tercipta anasir, lah ini tadi api, angin, air dan
alwamah, amarah, supiyah, mutmainah, tercipta surga, neraka, lauh mahfud, tercipta malaikat, ya. Dari Nur Muhammad, ini panjang nanti nggak selesai, ya. Ini saya ambilkan untuk yang kita bahas pada malam hari ini, ya. Lalu kita membahas terciptanya kita sebagai manusia. Kalau di pelajaran awal mulanya kan Adam, ya Bapak Ibu, ya. Oke, di sini kita mulai dari sulbi wa taraib. Nah, sulbinya dari ayah, pancaran dari ayah dan air dari ibu. Oke. Ini saya terangkan supaya malam ini Bapak Ibu memahami hakikat diri yang sebenar-benarnya diri. Yeah. Ini sambungannya yang kemarin. Kenapa di pengajian yang dahulu kita katakan ketika apapun kita lakukan ibadah, kita tingkatkan yang tadinya kita mengejar mencari pahala, di sini kita harus melepas. Nah, jawabannya di sini nanti. Itu maksud kita. Yeah. Pancaran sulbi wa taraib, air ayah dan air ibu ketika berkumpul di dalam satu ikatan pernikahan yang suci, itu dikatakan saripati tanah. Maksudnya air itu tercipta karena kita makan dan minum, Bapak Ibu. Makanya bisa memancar air itu tadi. Ya. Dari saripati tanah ini tercipta yang dikatakan ma'ul hayat atau nutfah. Ya. Setelah nutfah itu tercipta, maka segumpal darah terbentuk dikatakan alaqah. Setelah tercipta segumpal darah, maka menjadi segumpal daging dikatakan mudghah. Ya. Setelah tercipta dari darah menjadi daging, di dalam daging Allah ciptakan tulang belulang dikatakan izoma. Ini nah Bapak Ibu prosesnya, subhanallah, tidak bisa kita nalar dengan pikiran manusia, ada sanggup kita. Lalu setelah tulang belulang itu tercipta atau terbentuk, maka Allah membalutnya kembali tulang belulang itu dengan daging dikatakan lahma. Selesai penciptaan lembaga Adam atau batang tubuh calon manusia, prosesnya 4 bulan 120 hari, rata-rata ada yang lebih ada yang kurang, ya. Lalu Allah tiupkan ruh daripada pancarannya, ruh bertemu jasad dikatakannya kalau kadang nyawa mati undana mati ujar. Ya. Ketika Allah tiupkan, maka disitulah ikut sifat 20, dikatakan sifat wajib bagi ikut di dalam yang ditiupkan. Yang ditiupkan tadi itulah yang dikatakan hakikat utusan. Utusan Allah di setiap batang tubuh umat manusia, dikatakan Rasulullah, ya. Rasul utusan Allah yang pada awalnya sudah bersih, sudah suci, sudah bertemu dengan Allah ketika di alam kesucian atau di dalam kandungan ibu. Bukankah ini tadi kan sudah bersaksi di alam ruh tadi, alastu bi rabbikum, qalu iya, bala sahidna, kami menyaksikan. Jadi roh ini tadi sudah mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Tapi ketika ditiupkan ke batang tubuh, bertemu jasad, bertemulah dengan 4 anasir atau 4 nafsu, maka lalai dan lupa Tuhannya. Okay? Sifat 20 yang mana?
dikatakan sifat nafsiyah ini daripada zat. Wujud dikatakan wujud ialah semua yang tercipta, Bapak Ibu, semua yang ada, entah itu manusia, entah itu tumbuhan, entah itu binatang atau apapun yang ada di alam dunia ini tadi, adanya berkat daripada sifat wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mewujudkan. Makanya kada ada Allah, kada ada makanya ada dengan sendirinya. Tidak ada yang mengadakan. Allah Maha Kuasa. Ya? Nah, idam ini terdahulu. Wal awalu wal akhiru. Ya? Tidak berawal dan tidak maka ia kekal atau bako, dan dia berbeda dengan ciptaannya. Mukhalafatul lilha, bukan perempuan, bukan laki-laki, ya, bukan siang, bukan malam, ya, tidak tidur, tidak lapar, tidak haus, tidak berbentuk, tidak ada yang menyamainya, dan dari dahulu sampai sekarang sama, Bapak Ibu. Ini dikatakan nafsiyah, adanya wujud karena Allah. Paham ya Bapak Ibu? Wal awalu wal akhiru, ini kekal, kada bisa hancur. Nang hancur lebur ini ulun lawan pian. Kalau kada fana, maka tidak bako, maka tidak bisa ligo. Nah, lalu sifat salbiyah ini yang dikatakan berdiri dengan sendirinya. Qiyamu binafsihi. Bapak Ibu, ketika sholat, takbir yang dibaca apa Bapak Ibu? Allahu Akbar. Tubuhnya didekap Bapak Ibu. Yang mendirikan siapa Bapak Ibu? Iyankah ruh? Ruh itulah dikatakan pancaran dari Allah itu makanya berdiri dengan sendirinya. Makanya kalau takbir kita belum tubadil, rasa perasaan masih ada diri, akuan diri, ananiyah. Nah disitulah kita mengerjakan sholat beserta sirik kafiul karena belum belajar ini Bapak Ibu. Belajar ini Bapak Ibu. Lalu sifat Allah dizahirkan melalui sifat ma'ani. Nah ini tadi ketika di alam ruhani, di alam kesucian, pembentukan Allah sempurnakan. Sifat Allah yang dinyatakan di ma'ani, yang terzohir, ada kaki, tangan, di kodrat, irodat nanti nyata, di ilmu, di kepala, di hayat, di batang tubuh, di telinga, di mata sudah Allah zahirkan dahulu. Ini maksudnya ma'ani itu yang terlihat ini nih Bapak Ibu, ditampakkan sama Allah Ta'ala. Kalam ya ini bibir ini ditampakkan ya Bapak Ibu. Tapi ini masih lembaga Adam. Dan ini dari tanah Bapak Ibu ya. Kisahnya kan kayak itu. Tapi di pelajaran tauhid jangan sampai tidak mengembalikan anasir tanah itu sendiri. Kalau anasir tanah tidak dikembalikan kepada Nur Muhammad, maka batang tubuh ini akan hancur lebur. Tanah dari air, anasir air dari angin, anasir angin dari nar api ini dari Nur Muhammad, dari Nurullah itu maka kosong. Maka para waliullah itu Bapak Ibu mohon maaf, yang paling tinggi tingkatannya, kalau Bapak Ibu pernah mendengar di dalam kuburnya batang tubuhnya lenyap raib, karena makamnya sudah sampai ke sini Bapak Ibu, kosong. Yang di
alam kubur hancur lebur tinggal tengkorak karena mentok di unsur tanah, tidak mampu mengembalikan. Caranya mengembalikan ya harus ini nanti lewatnya ini. Makanya di Ramadan ini kan bulan pembakar dosa. Nah kalau kita selepas Ramadan dosanya masih numpuk, belum diampuni, belum mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, ya Allah, berarti kita harus rajin ngaji, rajin belajar ya Bapak Ibu. Ya termasuk ulun ini juga ya, jungkir balik ya tetap belajar, sama aja ulun lawan pian nih ya, mungkin pian nih nang lebih hebat ya. Nah, itu setelah ma'ani tercipta, maka Allah memberikan sifat daripada zatnya, dikatakan hadiran. Allah itu maha kuasa Bapak Ibu. Maka dititipkan kepada sifat dikatakan Muhammad, akhirnya berkuasa ke batang tubuh. Akhirnya batang tubuh ini mampu bergerak, seakan-akan batang tubuh ini yang mempunyai kuasa. Betul Bapak Ibu? Ini kan sifatnya Allah tuh Bapak Ibu. Ini kita, lembaga Adam awalnya ini tadi loh Bapak Ibu. Kita ini tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai kehendak. Kita ini bodoh, kita ini mayat mati, sifat kita ini tuli, mata kita itu buta, kita itu tidak bisa berkata-kata. Ini kita Bapak Ibu. Makanya di dalam diri kita inilah sifat Allah yang menjadi amanah ke batang tubuh. Kalau diakui dikatakan syirik. Di situ tadi maka saya jelaskan, yang berdiri sendiri di dalam sholat kita itu siapa? Kalau kada mengaji kada tahu. Kalau sudah takbir Allahu Akbar, berarti paham yang diragap ini kita yang mendirikan Allah Ta'ala. Makanya kalau Idul Fitri yang digemakan apa Bapak Ibu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hilangkan dalam hatimu selain Allah. Allahu Akbar. Jangan menuhankan jabatanmu. Allahu Akbar. Jangan mencintai selain Allah. Allah yang Akbar. Ini bujuran Akbar kan ada di dalam hati kita. Nah, jangan-jangan masih ada yang lebih besar dari Allah itu. Dan entah itu jabatan, harta benda, anak istri, atau apapun itu. Nah, maka ketika masih ada yang besar daripada Allah, maka kada bisa yang namanya fana. Fana itu apa maksudnya? Fana itu lenyap, fana itu hapus. Yang dihapus lenyap apa? Pandangan daripada kalbu kita, memandang yang selain Allah Ta'ala. Tenang Bapak Ibu. Berarti semua yang terlihat hakikat sirnya, melihat orang bergerak, oh itu kodrat irodatnya Allah Ta'ala. Melihat orang itu digerakkan, disolatkan, diinginkan kebaikan kepada batang tubuhnya agar bisa semuanya. Jadi ingat ingat Allah. Jadi kada lalai lagi. Yang bahaya ini kalau hati kita goflah Bapak Ibu. Nah, goflah. Subhanallah, Allah yang maha kuasa hadiran, menitipkan kepada sifat dikatakan hakikat Muhammad, maka mampu berkuasa sifat itu tadi menggerakkan batang tubuh kita. Seakan-akan batang tubuh ini yang mampu bergerak. Itu loh Bapak Ibu. Muridan, karena ini maha berkehendak Allah itu tadi menitipkan sifatnya kepada sifat ma'ani, kepada hakikat Muhammad iradat, maka seakan-akan manusia itu mampu berkehendak. Kalau kita sholat Bapak Ibu, yang pertama kali dibaca apa Bapak Ibu?
Niat. Munculnya niat dari mana Bapak Ibu? Dari hati. Yang memerintah hati untuk supaya niat siapa Bapak Ibu? Ruhani. Jakanya kada ada ruhani, kita kada mampu niat, maka disolatkan. Makanya dibungkus kain kah? Ya ini kita hakikatnya ini loh Bapak Ibu. Hakikat kita ini buta, tuli, bisu. Kita ini bersifat jisim atau mayat. Itu maksud saya. Supaya kita itu teliti dari mana keluarnya gerak diam manusia. Betulkah benar Bapak Ibu? Bisa berniat karena kehendak ruh. Ruh memerintah hati, menggerakkan tubuh Allah. Tetap Allah yang akbar, bukan kita. Tetap Allah yang akbar, bukan manusia. Itu maksud saya. Supaya kita ini ketika beribadah apapun, kita semakin dekat sama Allah, semakin tawaduk, rendah hati. Itulah. Yang rajin sholatnya alhamdulillah. Jangan mencela yang belum sholat. Bu, kafir, sesat. Nah, bukan seperti itu. Rasulullah mendidik kita untuk dakwah. Orang tuh dirangkul Bapak Ibu. Yang jahat didekati, dirangkul dengan penuh kasih sayang. Jangan kita mendekati dengan kesombongan. Rasul kada gitu Bapak Ibu. Nah, dengan kasih sayang yang lembut. Jangan menghakimi orang. Subhanallah. Karena setitik kesombongan ada muncul di dalam kalbu kita, haram. Hukumnya masuk surga. Ya, yang disombongkan apa Bapak Ibu? Bisa sholat karena Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Bisa baca Al-Quran, bisa zakat, bisa kita umroh, bisa kita haji. Coba kita merenung Bapak Ibu. Zakatnya kada dititipi ruh, bisakah? Ulun pian nih, bisakah kada Bapak Ibu? Ujung-ujungnya dibungkus Bapak Ibu. Ya Allah, ya Rabbi. Allah maha mengetahui. Dikatakan aliman, dititipkan ke sifat ma'anawi, ke hakikat Muhammad, dikatakan ilmu. Maka manusia diajarkan lalu bisa memahami. Makanya ini ulun sering mengatakan kepada diri ulun, zakatnya disanjung, kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ulun nih hina, ulun ini bungul sebungul-bungulnya. Bungul bin tambuk ulun ini. Nah, supaya apa? Menjaga hati nah Bapak Ibu. Nah, ada kan nang alim selain Allah Ta'ala? Nah, contohnya ini nah, lembaga Adam kena diguringkan. Nah, yang belajar sampai dokter, insinyur, hilang ilmunya semua Bapak Ibu. Ditanya 1 bah tambah 1 berapa bah? Nah, ilmunya Allah angkat nah padahal. Berarti manusia kuasa mempertahankan ilmu ke batang tubuh atau tidak Bapak Ibu? Tidak kuasa. Betapa lemahnya kita ini. Makanya ya Allah, Rasulullah tuh mengajarkan kita, ayo tawaduk, ayo tawaduk. Makin banyak ilmunya berarti makin ngerti. Tambah bungul kita ini, banyak ilmunya Allah yang kadang kita ketahui ternyata. Nah, karena orang Bahari mengajari kita bahwa mohon maaf kalau kada samalah. Ulun diajari dahulu, kawan guru-guru ulun belajar itu naik sampai andika itu bungul. Jangan sama pintar, jangan yang pintar jadi mintari orang. Sampai bungul, sampai masuk rasa supan lawan Tuhan. Nah, mohon maaf lah, ini buat ibrah, ini buat kajian. Betapa banyak di negeri kita orang-orang yang hebat, orang-orang pintar, jenius, yang agama di KTP-nya Islam. Nah, mohon maaf, mohon ampun ulun, mohon ridhonya dunia akhirat ini untuk ibrah. Rata-rata
yang korupsi, rata-rata yang membuat asusila, rata-rata yang berbuat kriminal, KTP-nya Islam. Ternyata orang Islam tidak semuanya beriman. Mohon maaf lah. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena berimannya seseorang setelah mengenal hakikat jati dirinya, sehingga dia mampu timbul di dalam kalbunya rasa malu, supan lawan Tuhan nih. Mau mencuntan punya orang. Jangankan uang miliaran nah, ya Allah, nggih. Angsulan kelebihan nah. Kembalikannya itu yang yang ada beriman, alhamdulillah rezeki anak so. Subhanallah. Satu suap nasi, Bapak Ibu, mohon ampun lah ulun. Satu suap nasi 40 hari, 40 malam. Kada diterima ibadah kita lawan Allah tak masuk nena. Makanya nuzul Quran itu kan di syariatnya untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Kalau haram diterjang kayak apa? Nah, pas 35 sakaratul mah dalam keadaan batang tubuh kada diterima Allah Ta'ala karena kemasukan barang orang tuh kalau beriman, Bapak Ibu, mohon maaf lah, negara ini tentram, aman, damai, sentosa, kada ada korupsi, Bapak Ibu, karena ada rasa supan lawan Tuhannya. Kalau ada rasa takut, itu tataran di bawahnya supan. Kalau di syariat takut karena nanti diazab. Betul Bapak Ibu? Mencuntan ini tadi ya Bapak Ibu? Naik kepada hakikat. Supan sudah. Ya, kada takut tapi supan. Ulun lampian selalu bersama Allah. Selalu bersama Allahnya di mana? Kita disertai sifatnya. Qudrat irodat. Jikanya dititipi. Ini nah Bapak Ibu, ini kan amanah tau Bapak Ibu. Batang tubuh, tangan, kaki Bapak Ibu bisa bergerak kan, ada amanah sifat dua ini tadi dari Tuhan. Kalau kita pakai nyuntan berarti kita berkhianat atau tidak? Berkhianat lawan Allah. Supan kalau orang tuh sudah ditolong, nah mencuntan di rumah yang nolong, yang memberi pertolongan tadi ngapa? Supan. Kita itu selalu bersama Allah. Kada pernah ditinggalkan, karena ampunnya kita ditinggalkan ini sudah jisim bukan insan ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah ini pentingnya nuzulul Quran ini ditadaburi. Sudah berapa tahun turun, lah kita ngapain aja selama ini, kok nggak ada berubahnya, kok nggak ada taatnya, kok nggak ada patuhnya. Sudah dibaca, sudah khatam, tapi tidak ada perubahan di dalam diri supankah kada lawan Tuhan Bapak Ibu? Harusnya supan. Ini kan untuk keselamatan ulun lawan pian seberataan. Amunnya mau menuju kepada Allah harus suci, maka ya sucikanlah. Maka Ramadan syaratnya harus taubatan nasuha. Barang siapa Ramadan hanya menahan lapar dahaga, hanya ikut-ikutan, tidak ada taubatan nasuha, puasa iya, maksiat iya, berarti tidak taubat nih Bapak Ibu. Suka membohongi, suka gibah, suka fitnah, suka buruk sangka, suka iri dengki, masih di dalam Ramadan. Maka ini bulan pembakar dosa-dosa. Masih berarti belum taubat, masih menyakiti, masih mencuntan, seperti itu. Berarti belum taubat. Kalau belum taubat, belum mendapat ampunan. Ini alamat orang yang merugi Bapak Ibu. Lalu untuk keselamatannya harus menjaga anggota tubuh ini tadi nih Bapak Ibu. Punya mata penglihatannya Allah,
punya telinga pendengarannya Allah, punya mulut kalamnya betul Bapak Ibu. Nggih. Ulun pian kalau guring bisa berkata-kata kada Bapak Ibu? Bisa Pak, kalau mengigau. Kayak gitu. Artinya kalam ini miliknya Allah. Ya, Bapak Ibu kalau sudah belajar agama, hati-hati berkata yang bagus. Kalau belum bisa berkata yang baik, sebaiknya kita diam untuk zikir. Khawatirnya kata-kata kita, ya, khawatirnya disalahpahami orang, menyinggung perasaan orang, ya. Seperti itu. Hati-hati menjaga semuanya, ya. Menjaga anggota tubuh dari maksiat, lalu membersihkan kolbu, ya. Membersihkan kolbu ini seperti apa? Kalau sudah taubat menjaga anggota tubuh, kolbu belum dibersihkan, ya maka belum bisa Bapak Ibu. Kolbu kan penyakitnya banyak Bapak Ibu, ya. Yang seperti saya katakan tadi, tubuh ini bisa menyakiti karena pengaruh kolbu yang tidak bersih. Maka dia bisa buruk sangka, dia bisa menilai orang tidak baik, bisa menimbulkan permusuhan. Karena apa? Jarang zikir. Makanya di sini dilatih zikirnya, ditempatkan di 4 latifah. La di pusar, ilaha dada sebelah kanan, ilah di ubun-ubun, Allah dihujamkan, ya, dipukulkan ke kolbu kita supaya penyakit hati itu gugur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, miftahul jannah. Bagaimana bisa menjadi kunci-kuncinya surga? Kalau pian ulun hatinya sudah bersih, nah, maka bisa takali, mengeluarkan, mengosongkan sifat-sifat hewan. Sifat hewan apa Bapak Ibu? Nah, yang kemarin kita bahas, yang pertama serakah. Serakah orang kaya-kaya itu loh Bapak Ibu, bukan kita. Alhamdulillah yang di sini semuanya sudah qanaah. Okay? Orang kaya mohon maaf ini untuk hanya ibrah, jabatan tinggi, okay? Gaji sudah berlebih, masih mencari penghasilan yang lainnya, berarti serakah. Untuk apa? Okay? Bekerja perlu, bekerja penting, tapi jangan serakah. Karena tidak semua harta benda kita bawa ke akhirat Bapak Ibu. Banyak harta, banyak hisapnya. Okay? Kerja yang semangat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ada simpanan secukupnya, tidak berlebihan, namanya serakah. Lalu menghalalkan segala, itu sifat binatang. Nggak tahu ini rumputnya tetangga, rumputnya orang, kadang ngertinya pokoknya makan. Nah, bisa singkongnya orang dimakaninya. Ya. Sifat serakah, sifat buas. Sifat buas itu apa Bapak Ibu? Maunya menindas orang, mentang-mentang jabatannya tinggi, mentang-mentang ilmunya hebat, lalu semaunya sendiri, buas, menindas orang. Ya. Kalau hewan itu kan dari manusia yang paling ganas kan manusia Bapak Ibu. Kalau harimau kan tidak mau singkong Bapak Ibu. Ya, ya lucu kalau harimau makan singkong. Nah, tapi kalau manusia daging iya, singkong iya. Nah, makan aspal mau, nah, semen cor-coran bisa, nah, ya Allah, buas, apa-apa dimakaninya, apa-apa ditindasnya, yang bukan hak miliknya direbutinya. Oke, itu dihilangkan di dalam diri kita, lalu dihiasi dengan sifat-sifat yang baik.
Bapak Ibu ya. Setelah dihiasi barulah nanti muncul namanya tajalli, itu terlihat sifat-sifatnya Allah, salah satunya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau orang beragama Bapak Ibu, mohon maaf, kalau tidak ada sifat kasih sayangnya harus rajin belajar lagi. Karena apapun yang kita kerjakan, nyatanya pesan orang tua dahulu, bacalah dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita ini lah, karena tidak ada kasih sayang, timbullah sekarang kekacauan di mana-mana. Di dalam keluarga iya, di dalam masyarakat banyak, seperti itu. Ini dikatakan fana setelah kita menjalani takoli, tahali, dan tajali. Setelah membersihkan kolbu, menjaga tubuh, bertaubatan nasuha. Ini tidak bisa dilompati Bapak Ibu. Kalau langsung fana tapi anggota tubuhnya masih maksiat, kolbunya masih banyak penyakit hatinya, perbuatan masih jauh dari sifat-sifat Allah Ta'ala, dia bilang aku semalam panah. Nah, apanya yang panah? Subhanallah, panah. Di dalam tauhidul af'al ini sudah melihat segala sesuatu perbuatan manusia sebenarnya ialah datanya dari kodrat irodatnya Allah Subhanahu. Maka di sini manusia banyak yang tidak gampang sakit hati Bapak Ibu. Makanya kalau kita sudah sampai kepada tauhidul af'al, amunnya kita nolong orang tuh nah Bapak Ibu, kalau dibalas jahat pian sakit hati enggak? Sakit lah Pak, sudah ditolong sakit. Artinya belum menilik kepada hakikat yang menolong itu sendiri atas kehendak kuasanya Allah Subhanahu. Bisakah kadang ini tadi menolong Bapak Ibu? Lembaga Adam, batang tubuh yang tadinya mati, buta, tuli, bisu, lumpuh, tidak mempunyai kekuatan, tidak bisa. Jadi amunnya kita nolong orang berarti itu kehendak Allah, menginginkan kebaikan ke batang tubuh kita, supaya apa? Di akhirat kita ada sanggungnya Bapak Ibu. Makanya kalau sudah ada niat itikat nolong orang, jangan ditunda. Nah, sedekah di masjid ada 5.000 terlihat, mau diambil, nah terlihat 2.000, nah kada jadi. Subhanallah, seperti itu tauhidul af'al. Supaya apa? Kita ini kada gampang sakit hati tuh nah Bapak Ibu. Amunnya kita disakiti orang, kita baik sangka lawan Tuhan. Jangan-jangan ulun ini pernah jahat lawan orang. Saking banyaknya kejahatan ulun lupa. Nah, Allah balikkan kepada kita umpamanya nangka itu. Itu sudah tauhidul af'al. Terlihat di dalam qalbu kita segala sesuatu hal yang tergerak datangnya dari kehendak Allah Ta'ala. Tauhidul sifat. Nah, tauhidul sifat ialah segala sifat yang terlihat di seluruh alam semesta dan di dalam diri kita nyatanya. Kenyataan Allah yang dizahirkan kepada Muhammad hakiki nyata ke batang tubuh manusia. Disitulah akhirnya kita mampu menjalankan amalan ma'rifah Bapak Ibu. Amal ma'rifah itu apa? Amalan yang sudah kita kerjakan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ya contohnya ya kayak puasa ini Bapak Ibu. Kalau sholat baca Al-Quran, zakat, umroh, naik haji, bisa terlihat orang apa tidak Bapak Ibu? Bisa. Bisa terlihat kan? Bisa. Khawatirnya menimbulkan ujub, bangga diri atau riak, kesombongan di dalam qalbu kita. Karena terlihat ibadahnya. Berangkat umroh, haji, selamatan sekampungan, apalagi umpamanya kisahnya
yang zakat, yang sholat, yang khataman terlihat semua. Yang kada terlihat apa Bapak Ibu? Ibadah saum, puasa. Kada terlihat di rumah ikut sahur, siang hari buka puasa. Nah di luar rumah ada tahu manusia kisahnya. Ini kan melatih kejujuran Bapak Ibu. Nang kada terlihat ini tadi, nah bagaimana kita menyikapinya secara taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saum itu sifatnya rahasia sir, betul-betul melatih kejujuran kepada manusia. Ini sifat ini ya. Lalu tauhidul asma, adanya asma di dalam seluruh alam semesta karena adanya sifat dan af'al. Af'al itu gerak, sifat itu yang terlihat. Ini nah Bapak Ibu maksudnya. Nggih, maka ada asma itu pun dari Allah Ta'ala. Nggih. Umpamanya si fulan bin fulan, si fulan bin fulan, si fulan bin fulan, asalnya kan dari sini toh Bapak Ibu. Tetap dari ma'ul hayat, tetap dari sulbi wa taroib, dari ayah ibu. Tetap dari sini. Berbeda-beda nama, bentuk, rupa, hakikatnya asma itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tauhidul zat. Karena di sini tadi dikatakan sifat wujud wajib hanya milik Allah, berarti Adam ini wujud atau tidak Bapak Ibu hakikatnya? Tidak wujud, karena Adam ini singkatan alif dalil Muhammad. Alif dalil itu maksudnya kenyataan. Kenyataan Muhammad yang tajalli. Di sini hati-hati ya Bapak Ibu. Dikatakan Muhammad bukan junjungan Nabi besar kita yang di Mekah Al-Mukarramah, yang menjadi junjungan Nabi besar kita itu yang mempunyai kepangkatan dan kerasulan. Harus hati-hati ya. Supaya apa? Nanti kita tidak mengaku-ngaku menjadi nabi, tidak mengaku-ngaku menjadi itu Tuhan. Paham? Nah, imbahnya belajar di sana, nah tempatnya nang itu, nah jadi nabi semua. Nah habis nah tepit, nah pulang ini perguruan. Amunnya di dalam kesadaran kolbu kita sudah nyata zat yang wujud di batang tubuh dan alam semesta, disitulah kita sudah masuk fana tauhidul zat. Makanya kita sudah supan Bapak Ibu, melakukan maksiat tuh supan bujur lawan Tuhan. Tuhan melihat kita setiap detik Bapak Ibu dengan basornya ini, nah Bapak Ibu, dengan basornya yang dititipkan ke batang tubuh, akhirnya mata bisa melihat, sebujurannya Allah yang melihat. Nah kita apa saja yang kita lakukan, makanya di awal tadi saya jelaskan nuzulul Quran ini karena Allah cinta lawan kita. Nah cinta kita yang dipertanyakan kepada Allah. Nah, karena kita ini ya seperti yang lainnya, kalau ada perlunya baru mendatangi Allah. Formalitas. Kalau kesusahan baru nangis-nangis nyari Allah Kalau senang ngapain aja. Subhanallah. Nah, disinilah kita untuk mengembalikan amanah harus paham proses tarki dan tanajul. Dikatakan tarki berarti kita menggulung awal mula kejadian kita hingga detik ini. Kita gulung Bapak Ibu, asalnya dari batang tubuh, daripada ma'ul hayat yang Allah pancarkan melalui perantara ayah dan itu pun asalnya dari makom koko. Ini tanya Jun, berarti
kita berasal dari makom kekosongan. Ya. Kalau tarki mengembalikan batang tubuh pun jangan sampai kita tertahan di tanah. Tertahan di tanah ini kenapa Bapak Ibu? Karena perbuatan kita masih diikat dengan sifat binatang. Ya, ini hati-hati ya Bapak Ibu. Kita itu disiksa dengan perbuatan kita sendiri Bapak Ibu. Manusia itulah yang menjerumuskan dirinya ke api neraka, bukan Allah. Karena tertahan di tanah, kada bisa kembali ke air, kada bisa kembali ke angin, kada bisa kembali ke nar, lalu kembali ke nur, karena sifatnya terikat kepada sifat tanah. Sifat tanah sifatnya binatang. Maka ini hati-hati Bapak Ibu lah. Puasa ini nah Bapak Ibu, makanya puasa ini kita kada menjalani ini berarti kita harus rajin belajar lagi. Kan kita menuju fitrah manusia. Makanya nanti sebujurannya di dalam tauhid yang berhak berhari raya itu orang yang sudah merdeka dari maksiat, orang yang sudah merdeka dari azab siksa kubur, orang yang sudah diridhoi Allah Ta'ala, orang yang sudah membawa iman di dalam kolbunya, maka mereka yang berhak merayakan. Makanya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiada lagi di dalam kolbunya selain Allah Maha Besar. Mungkin ulun cukupkan sekian, kita singkat karena masih ada anak-anak kita yang memerlukan istirahat, nanti menyiapkan sahur. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini mampu menuntun kita untuk mendapatkan akhir dari fitrah perjalanan Ramadan kita, untuk kembali ke dalam harkat martabat insan kamil mukamil yang bersih dan suci. Mudah-mudahan Allah mengampuni, memberkati, meridhoi kita pada malam hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Ulun minta ampun, minta ridhonya lantian dunia akhirat, karena ulun masih banyak kekurangan, banyak kekilafan dalam ulun menyampaikan pelajaran ini, karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kesempurnaannya. Ulun akhiri sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.